Banyaknya masalah kesehatan yang terjadi saat ini tidak terlepas dari perilaku kesehatan masyarakat. Nah, dibuatlah suatu gerakan yang dikenal dengan PHBS. Lalu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan PHBS? Jadi PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas dasar kesadaran sehingga seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat mampu mandiri pada bidang kesehatan. Tujuan utama dari PHBS adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui edukasi, sehingga masyarakat memiliki bekal pengetahuan dan kesadaran untuk mau menjalani perilaku hidup bersih dan sehat. Lalu kapan dan di mana saja kita harus menerapkan PHBS? Tentu kapanpun dan dimanapun. Setidaknya terdapat 5 tatanan PHBS yang merupakan lingkungan kita beraktivitas sehari-hari, yaitu sekolah, tempat kerja, dan lingkungan rumah tangga. Tentu banyak sekali perilaku kesehatan yang perlu dilakukan dalam tatanan rumah tangga. Ada 10 indikator PHBS di rumah tangga, yaitu yang pertama, persalinan ditolong tenaga kesehatan, kedua, bayi yang lulus ASI eksklusif, menimbang balita setiap bulan, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, menggunakan jamban yang sehat, memberantas jentik di rumah, yang kedelapan, makan buah dan sayur, melakukan aktivitas fisik setiap hari, dan yang terakhir, tidak merokok di dalam rumah. Salah satu perilaku yang masih menjadi permasalahan adalah perilaku merokok di dalam rumah. Fakta menunjukkan bahwa 1 dari 3 orang Indonesia adalah perokok dan lebih dari setengahnya merokok di dalam rumah. Sebagian besar orang tentu sudah tahu akan bahayanya. Berbagai macam bahan kimia yang terkandung dalam sebatang rokok dapat menimbulkan berbagai macam ancaman. Contohnya saja karbon monoksida yang dapat menghambat aliran oksigen di tubuh, lalu terdapat zat nikotin yang dapat memicu terjadinya kecanduan, hingga zat kimia berbahaya lainnya yang dapat menyebabkan penyakit kanker. Selain itu, perilaku merokok juga menyebabkan penyakit kronis seperti stroke, serangan jantung, kanker rahim, keguguran, tulang lebih mudah patah, menyebabkan bau mulut, hingga kehilangan pendengaran. Dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh rokok ternyata tidak hanya dirasakan oleh perokok saja. Tahukah kalian bahwa ada juga istilah yang dikenal sebagai perokok pasif dan perokok tangan ketiga? Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun ikut terkena paparan asap rokok. Sementara perokok tangan ketiga adalah orang yang bukan perokok namun ikut menghirup zat-zat sisa rokok yang menempel di permukaan benda, dan inilah yang menjadi ancaman bagi orang sekitar termasuk keluarga di rumah. Ketika seseorang merokok di dalam rumah, maka asap rokok akan terkumpul di dalam ruangan dan zat-zat sisa rokok akan menempel di benda-benda sekitar. Zat-zat ini sama berbahayanya apabila terhirup ke dalam tubuh. Sedihnya lagi ketika ada bayi dan anak-anak, mereka yang paling berisiko terpapar karena mereka lebih sering di dalam rumah dan juga senang menyentuh benda-benda lalu memasukkannya ke dalam mulut mereka. Mereka juga berisiko terdampak kesehatannya lebih parah karena kondisi tubuh yang masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, di mana penyakit yang dapat ditimbulkan diantaranya sindrom kematian mendadak pada bayi, lalu pneumonia, bronkitis yang dapat menyebabkan kematian. Karena hal itu dapat menghambat pertumbuhan paru-paru sehingga lebih rentan terhadap masalah pernapasan. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Nah, apabila Anda atau keluarga Anda yang perokok, maka sebaiknya adalah untuk berhenti merokok mulai saat ini. Terdapat berbagai macam cara untuk berhenti merokok. Namun yang terpenting adalah tekad yang kuat dan mintalah dukungan kepada keluarga dan orang sekitar, atau Anda juga dapat meminta bantuan dengan berkonsultasi ke tenaga kesehatan yang profesional. Banyak sekali manfaat yang dapat dirasakan jika seseorang memutuskan untuk berhenti merokok.
Di antaranya kembali membaiknya fungsi-fungsi tubuh hingga menurunkan berbagai macam resiko penyakit. Yang tak kalah penting untuk dilakukan dengan tidak membiarkan siapapun untuk merokok di dalam rumah. Jika Anda hendak merokok, carilah tempat khusus merokok atau di tempat yang jauh dari rumah, seperti di lingkungan terbuka dan tidak berdekatan dengan orang lain. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita bersama tingkatkan kualitas kesehatan dengan mewujudkan kehidupan yang sejahtera, yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Selalu ingat, sadarlah, sayangi orang di dalam rumah dengan merokok di luar rumah.